Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini marilah kita tidak lupa untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta ma'unah dan juga nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala kembali memudahkan kita untuk selalu berada di atas ketaatan-ketaatan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan maunah kepada kita untuk senantiasa istiqamah meniti jalan hidayah yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus meneguhkan istiqamah kita sampai Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, amin ya rabbal alamin. Sore hari ini kita sudah mulai memasuki 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan di tahun ini, dan sudah selayaknya bagi kita untuk benar-benar mulai meningkatkan kuantitas dan kualitas mujahadah kita. Ibarat kita mengikuti lomba lari, maka mulai saat inilah kita adu sprint dengan para peserta yang lainnya. Kita tingkatkan mujahadah kita tingkatkan semangat kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah taala menjanjikan melalui firman-Nya dan juga lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam bahwa di 10 hari terakhir ini ada satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Maka hendaknya kita benar-benar bersemangat untuk mendapatkan malam itu. Pada kesempatan sore hari ini secara khusus kita akan bahas tentang itu, Lailatul Qadar, ta'rifuha, definisinya, fadluha, keutamaannya, waktuha, waktunya, alamatuha, tanda-tandanya, dan ma yusra'u fiha wa kaifa tudrak, dan apa yang disyariatkan di malam itu dan bagaimana untuk menggapainya. Maka mudah-mudahan dengan penjelasan singkat ini semakin menambah semangat kita untuk berlomba-lomba di dalam mencari Lailatul Qadar. Yang pertama, ta'rifu Lailatul Qadar. Definisi Lailatul Qadar. Qila, dikatakan, artinya ada sebuah pendapat yang menyampaikan, dan ini pendapat ini tentu dikatakan oleh para ulama, summiyat bidzalika, disebut dengan Lailatul Qadri. Lailah itu artinya malam, al-qadr minat takdir, dari kata takdir. Artinya apa? Wa huwa ma yakunu minal arzaq. Dia adalah apa yang terjadi dari rizki-rizki, wal ajal, dan ajal-ajal, fis sanatil muqbilah, di tahun yang akan datang. Ini makna yang pertama. Kenapa disebut dengan Lailatul Qadr? Dari kata-kata takdir, malam ketentuan.
malam Allah menakdirkan. Menakdirkan apa? Menakdirkan dan menentukan rizki dan juga ajal. Di tahun yang akan datang. Wakila, dan ada pendapat lain, sumiyat bidzalika li'annaha lailatun dzatu syarafin wa qadarin. Dikatakan Lailatul Qadar karena ia adalah malam yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Jadi qadar itu bisa bermakna dua. Yang pertama adalah takdir, ketetapan, dan yang kedua adalah kemuliaan. Misalnya hadza rajulun dzu qadrin. Ini adalah laki-laki yang punya kemuliaan, punya qadar. Jadi definisi kenapa disebut dengan Lailatul Qadri, malam Al-Qadar, itu yang pertama adalah karena di malam itu Allah menetapkan, menakdirkan rizki-rizki para hambanya dan juga ajal mereka. Sehingga di situ para ulama yang lain berkesimpulan, jika seseorang ingin Allah menghendaki untuk merubah rizkinya, ajalnya, maka ubahlah di malam Al-Qadar tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala yumhi wa yusbit. Allah itu berhak untuk menghapus dan menetapkan. Kalau manusia tidak mampu, tapi kalau Allah walaupun sudah tertulis, tapi Allah punya wewenang untuk kembali menghapus dan merubahnya. Dan makna yang kedua disebut malam Qadar adalah karena malam tersebut memiliki syaraf, keagungan, wa qadrin, dan juga kemuliaan. Sehingga disebut dengan Lailatul Qadar. Fadlu Lailatul Qadri. Pembahasan yang kedua adalah keutamaan Lailatul Qadar. Yang pertama, awalan Lailatul Qadri al-amalu fiha khairun min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu amalan di dalamnya lebih baik dari 1000 bulan. Ai aksaru min salasin wasamanina sanatan. Jika dikonversikan ke tahun, maka lebih baik dari 83 tahun lamanya. Bukan sebanding, bukan setara, tapi khairun. Ada tafdil di situ yang maknanya adalah lebih. Bukan sama, tapi lebih. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam Al-Qadar. Menurunkannya di sini adalah menurunkan Al-Quran. Dan yang dimaksud Al-Quran yang diturunkan di malam Al-Qadar ini adalah Al-Quran yang berada di Al-Lauhul Mahfuz, diturunkan ke langit tingkat yang pertama, yang terendah. Minal Lauhil Mahfuz ila as-sama'id dunya. Dan ini terjadi pada bulan Ramadan. Adapun setelah itu maka Al-Quran diturunkan dari langit tingkat pertama kepada Rasulullah SAW
secara berangsur-angsur sesuai dengan sebab-sebab turunnya. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. An Mujahid rahimahullah ta'ala qala, dari Mujahid ia berkata, qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Mujahid ini adalah murid dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang Allah karuniai dengan pemahaman tentang agama dan juga tafsir. Ini salah satu muridnya adalah Mujahid, kemudian Abdullah ibn al-Mubarak, termasuk dari kalangan sahabat sendiri ada namanya Ibnu Mas'ud. Dan ini sering dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau. Mujahid rahimahullah menyebutkan tentang firman Allah Ta'ala tadi bahwa Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Qala amaluha, amalnya, amal di dalamnya, wasiyamuha, puasanya, wa qiyamuha, salatnya, khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Seluruh amal soleh yang dilakukan, kemudian puasanya dan juga berdirinya dia untuk sholat, itu dinilai lebih baik daripada 1000 bulan. Wa an Qatadah, begitu juga Qatadah, ini juga murid yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Fi qaulihi ta'ala, tentang firman Allah Ta'ala, khairun min alfi syahrin, bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Laisa fiha Lailatul Qadri, yang tidak ada di dalamnya selain di Lailatul Qadar itu. Kemuliaan satu amalan yang dinilai lebih baik daripada 1000 bulan hanya ada pada Lailatul Qadar. Dan ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim. Itu keutamaan pertama, yaitu segala macam amal kebaikan, amal ibadah itu lebih baik nilainya daripada 1000 bulan. Sanian, keutamaan yang kedua, annal malaikata tatanazzalu tilkal lailata, bahwa para malaikat itu turun di malam itu. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, tatanazzalu alaihimul tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Para malaikat turun, begitu juga ar-ruh di dalamnya. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, ai yaksuru tanazzulul malaikati fi hadhil lailati likasrati barakatiha. Banyaknya malaikat yang turun di malam ini karena banyaknya keberkahan di dalamnya. Wal malaikatu yatanazzaluna, para malaikat itu turun ma'a tanazzulil barakah war rahmah, disertai turunnya keberkahan dan rahmah. Maka keutamaan yang kedua, bahwa para malaikat itu turun, termasuk panglima mereka, yaitu Jibril alaihissalam, yang Allah sebutkan tersendiri. Tanazzalul malaikatu warruh, para malaikat turun, begitu juga Jibril. Walaupun Jibril ini bagian dari malaikat, tapi karena memiliki kedudukan tersendiri,
maka Allah sebutkan tersendiri. Ini menunjukkan keutamaan khusus dari Jibril alaihissalam. Dan ini terjadi pada Lailatul Qadar. Turunnya para malaikat yang begitu banyak karena keberkahan yang ada di malam itu, dan malaikat itu turun disertai dengan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jumlah malaikat yang turun tidak ada yang mengetahui kecuali Allah taala. Kemudian keutamaan yang ketiga, annallaha ta'ala wasafaha bi annaha salam. Bahwa di Lailatul Qadar itu Allah mensifatinya dengan bahwasanya malam itu adalah dengan malam salam, malam kedamaian, malam yang penuh dengan keselamatan. Hatta matla'il fajri, sampai terbit fajar shadiq, sampai waktu subuh. Ay khaliyah minasyurur, disebut dengan salam, keselamatan, kedamaian, ketentraman, karena kosong dari kejelekan-kejelekan. Salamun hiya hatta matla'il fajri, keselamatan, kedamaian sampai terbitnya fajar. Mujahid kembali menyampaikan makna ini, yakni anna Lailatul Qadri, artinya bahwa Lailatul Qadar salimatun, selamat, la yastati'u asyaitanu an ya'mala fiha su'an, bahwa setan itu tidak mampu untuk berbuat keburukan di Lailatul Qadar itu, wala an yuhdisa fiha adzan, dan tidak bisa melakukan gangguan. Tidak bisa melakukan gangguan. Sehingga betul-betul malam itu malam yang penuh dengan kebaikan, malam yang penuh dengan kedamaian, karena setan tidak mampu untuk berbuat keburukan di malam itu, serta tidak bisa melakukan gangguan. Keselamatan, kedamaian, kebaikan sampai waktu subuh, terbit fajar shadiq. Keutamaan yang ketiga. Keutamaan yang keempat, anna man qamaha imanan wahtisaban, bahwa barang siapa yang bangkit berdiri, artinya sholat di saat itu di Lailatul Qadar, imanan karena iman, wahtisaban dan mengharap pahala, ghufira lahu ma taqaddama min danbih, maka dosanya yang telah lalu diampuni. Lima rawal Bukhari wa Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yakum lailatal qadri imanan wahtisaban, dalam lafaz yang lain man qoma, barang siapa yang berdiri, yakni salat di Lailatul Qadar, imanan karena iman, wahtisaban dan mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min danbihi, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni baginya. Wa makna imanan, dan makna iman karena iman adalah tasdiqan, membenarkan, bima wa'adallahu ta'ala, dengan apa yang Allah janjikan, minas sawab wal ajr, dari pahala dan ganjaran. Dia yakin betul, dia membenarkan bahwa Allah menyiapkan baginya pahala dan ganjaran yang besar. Dia imani itu, dia yakini itu. Wahtisaban,
Dan karena harapan tadi mengharap pahala, ai ihtisabun lil ajri was sawab minallah. Ketika dia sudah yakin Allah menyiapkan, maka dia pun berharap mendapatkan pahala dan ganjaran tersebut dari Allah Ta'ala. Diawali dengan keimanan, keyakinan dia bahwa Allah menyiapkan pahala dan ganjaran besar, lalu dia pun berharap Allah memberikan pahala dan ganjaran tersebut kepada dirinya. Waqad 'allaqa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hadzal fadla bi hadaini syartaini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi itu membuat ta'liq, membuat syarat, gantungan. Artinya seseorang diampuni dosanya ketika dia salat di malam itu. Syarat yang pertama, ta'liq yang pertama adalah iman, dan ta'liq yang kedua ihtisab. Didasari iman dan mengharap pahala dari Allah Ta'ala. Faman atammaha, maka siapa yang menyempurnakannya, hasala ala hadzal fadlil azim, dia menghasilkan, mendapatkan karunia yang sangat agung ini. Kita dasari seluruh amal ibadah bahkan dengan keimanan, pembenaran, dan juga mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini 4 keutamaan Lailatul Qadar. Pembahasan berikutnya, waktu Lailatul Qadar. Kapan waktu terjadinya Lailatul Qadar? Para ulama berbeda pendapat. Lailatul Qadar itu apakah kekhususan yang Allah berikan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataukah juga Lailatul Qadar ini Allah berikan juga kepada umat-umat yang terdahulu? Ada beberapa riwayat yang riwayat-riwayat itu kata para ulama muhakkikun yang meneliti tidak ada sampai derajat sahih. Namun mayoritas para ulama cenderung berpendapat bahwa Lailatul Qadar itu khusus diberikan oleh Allah kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tanda kutip iri melihat umur dari umat-umat sebelum beliau yang begitu panjang, sehingga kesempatan untuk ibadah itu lama. Sementara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pendek, baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Sehingga kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi sarana untuk menyamai, bahkan menandingi, melebihi prestasi amal ibadah umat-umat sebelumnya. Sehingga Allah kemudian memberikan Lailatul Qadar ini. Ini pendapat ulama yang menyatakan bahwa Lailatul Qadar itu hanya khusus untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas bahwa Lailatul Qadar itu akan terjadi sampai hari kiamat. Tidak hanya di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Pendapat yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu hanya terhenti di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu pendapat fikihnya orang Syiah. Karena banyak dalil-dalil hadis yang memerintahkan kepada para sahabat, Nabi yang merintah kepada para sahabat untuk mencari. Dan tentu ketika Nabi SAW sudah meninggal, para sahabat meneruskan pencarian itu. Sehingga Lailatul Qadar itu akan terus ada sampai hari kiamat.
Adapun waktunya Lailatul Qadri fil layalil asyri al-awakhir min Ramadan. Lailatul Qadar itu terjadi di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Nabi itu pernah iktikaf di 10 hari yang pertama. Beliau tahu bahwa di bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, Lailatul Qadar tadi. Sehingga beliau benar-benar mencarinya. Maka beliau pernah iktikaf di 10 hari yang pertama full. Kemudian di 10 hari yang pertama ini Allah tidak tampakkan Lailatul Qadar. Beliau lanjut di 10 hari yang kedua, di malam 11 sampai malam 20. Ternyata juga Nabi tidak ditampakkan Lailatul Qadar. Sampai kemudian beliau teruskan iktikaf itu di 10 hari yang terakhir. Maka disitulah di malam-malam itu Allah tampakkan Lailatul Qadar kepada Nabi SAW. Sehingga beliau kemudian secara umum memerintahkan kepada para sahabat, iltamisuha fil asril awakhir. Kalau kamu ingin Lailatul Qadar, cari di 10 hari yang terakhir. Wahiyya tantaqilu fil asril awakhir. Dan Lailatul Qadar itu terjadi tidak satu waktu saja. Artinya berpindah-pindah. Suatu ketika Nabi SAW setelah iktikaf beliau, lalu kemudian beliau ceritakan bahwa sesungguhnya dalam hadis Abu Sa'id ini, satu malam ditampakkan kepadaku Lailatul Qadar. Masalah tampak dan merasakan itu bisa jadi sebagian orang merasakan, kata Ibnu Rajab. Sebagaimana juga ada sebagian yang memimpikannya. Sesungguhnya ditampakkan kepadaku, kata Nabi, Lailatul Qadar. Summa nusitu. Tapi kemudian aku dilupakan. Jadi Nabi dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu malam keberapa? Yang saya ingat pagi harinya saya sujud di atas tanah dan air. Artinya Nabi sujud di atas beletoan. Ya, karena kita tahu masjidnya Nabi tidak seperti ini. Atap masjid juga dari jaridatun nakhal, dari pelepahnya kurma yang dianyam. Sehingga kalau hujan agak deras ya, otomatis akan tergenanglah pasir yang di bawah. Nah, ternyata Nabi ingatnya subuhnya beliau sujud di antara beletoan itu, di mihrab beliau sallallahu alaihi wasallam. Lah itu kemudian oleh Abu Sa'id dititeni, "Oh, iku malam 21." Malam nanti. Tapi Nabi juga pernah menceritakan dan dititeni para sahabat malam 23. Kadang juga Nabi secara sorry jelas menyatakan carilah di malam 27. Artinya apa? Kata para ulama bahwa Lailatul Qadar itu pertama Allah rahasiakan. Terjadinya kapan? Malam keberapa? Dan yang kedua, tiap tahun berpindah. Wa akrab fil autar wa ahra. Tetapi yang lebih mendekati, mengerucut dengan banyaknya riwayat-riwayat yang ada, itu lebih dekatnya adalah di malam-malam ganjil dan juga lebih memungkinkan untuk dicari di situ. Nabi memang lebih spesifik menganjurkan para sahabat untuk mencarinya di situ. Walaupun Nabi itikafnya mulai di malam 21. Para ulama berbeda pendapat. Orang masuk itikaf, mu'takif, yang masuk ke tempat itikafnya itu kapan mulainya? Ada yang mengatakan tadi setelah subuh. Setelah subuh sudah masuk ke tempat itikafnya, ke masjid. Dan masjid yang terbaik adalah masjid yang juga digunakan, masjid jami, masjid yang digunakan sholat Jumat. Supaya kalau dia sholat Jumat tidak keluar dari masjid,
sehingga bisa saja membatalkan itikafnya. Itu itikaf yang temenanan, itikaf yang definitif. Kalau kita kan jarang ya itikaf yang temporer, karena pagi kerja. Kalau Nabi ya tadi ada satu riwayat beliau masuknya tadi subuh tanggal 20, setelah subuh tadi sudah masuk. Riwayat yang lain mengatakan maghrib di malam 21, maghrib nanti mulai masuk ke tempat itikaf. Keluarnya kapan? Keluarnya adalah ada yang mengatakan di ba'dal ghurub, setelah terbenamnya matahari, setelah maghrib, yaumal fitri, di hari fitri, malam takbiran, beliau sudah keluar. Ada yang mengatakan beliau tidak keluar sampai beliau sholat id. Jadi berangkatnya beliau dari tempat itikafnya untuk sholat id. Hari-hari itu tidak keluar. Hari-hari itu tidak keluar. Ya kecuali ada yang darurat. Ya, hajat yang tidak bisa dihindari, misalnya keluar untuk mandi, keluar untuk buang hajat. Ya. Adapun yang lain yang sifatnya fardu kifayah, jika ada yang sudah melakukannya, maka dia tetap di tempat itikafnya. Itu itikaf yang definitif. Kalau kita kan melakukan itikaf yang menyesuaikan waktu kita, bisanya setelah tarawih, nanti setelah subuh pulang kerja lagi, tidak masalah. Artinya secara bahasa itu bisa disebut dengan itikaf, karena seperti kita berdiam diri di sini, diamnya itu bisa disebut dengan iktikaf. Ya, misalnya meneng kok perapatan ya. Jagongan meneng apa, Bro? Iktikaf. Ya secara bahasa ya, tapi secara syar'i enggak. Ya. Nabi SAW bersabda, iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan lailatul qadri. Carilah Lailatul Qadar itu di 10 hari yang terakhir dari Ramadan. Lailatul Qadar fi tasi'atin tabqa, di 9 hari yang tersisa. Ini kalau puasanya itu 30, itu jangkep 10 hari terakhir. Kalau puasanya 29, ngitungnya 10 hari yang terakhir mana? Mulai mana? Sehingga kalau 10 hari artinya 30 Ramadan itu, carilah di 9 yang tersisa. Berarti malam 21. Oke, itu kalau 30 hari. Kalau 29 hari, carilah di 9 yang tersisa, berarti malam 20. Makanya saya Utsaimin, saya bin Bas, Lailatul Qadar itu bisa jadi menurut kita malam genap kalau puasanya 29. Sehingga jangan mikir, ya wes pokoknya terus berusaha. 10 hari yang terakhir itu entah 29 atau 30, mulai dari itu mujahadah untuk mencarinya. Karena Nabi mengatakan iltamisuha fi tasi'atin tabqa. Nah ini. Kalau kalimatnya fil lailati tasi'ah, di malam ke-9, malam ketiga, itu sudah jelas. Tapi ini ada tasiatin tabqonya. Fi sabiatin tabqa, fi khamisatin tabqa. Sisa 7 atau sisa 5. Makanya tadi kalau 29 bisa jadi dengan sabda Nabi ini genap malamnya Lailatul Qadar itu.
Wa inda Ibni Majah wal lafdhu lahu wa Ahmad min hadisi Abi Sa'id Al-Khudri qala i'takafna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-ashral awsata min Ramadan. Kami pernah itikaf bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 10 pertengahan dari Ramadan. Faqala inni uritu lailatal qadri fa unsituha faltamisuha fil ashril awakhir fil witri. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya ditampakkan kepadaku Lailatul Qadar, lalu aku dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya etika seorang hamba ketika tidak ingat, itu kalimatnya pakai dilupakan. Para penghafal Quran misalnya, baca Quran, jangan mengatakan saya lupa surat Al-Baqarah misalnya begitu. Etikanya adalah saya dilupakan oleh Allah. Sebab kalau saya lupa itu konsekuensinya besar. Karena orang kalau sudah hafal tidak boleh secara sengaja dia melupakannya. Beda kalau dilupakan. Karena semuanya itu terjadi atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Lalu aku dilupakan. Faltamisuha, maka carilah ia fil ashril awakhir, di 10 hari yang terakhir, fil witri, di yang ganjil-ganjil. Makanya di sini ya para ulama mengerucut pada pendapat di malam ganjil, walaupun tidak menutup kemungkinan sebagaimana istilah Nabi yang lain yang dipakai dalam hadis tadi itu terjadi juga di malam genap. Kemudian berikutnya alamatu Lailatul Qadar, tanda-tanda Lailatul Qadar. Ada beberapa hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW tentang beberapa tanda malamnya Lailatul Qadar, dan tanda ini paginya, artinya sudah terjadi, sehingga tidak bisa diprediksi sebelumnya. Tanda-tanda ini terjadi di pagi harinya atau sebagiannya termasuk di malamnya ini, dalam beberapa riwayat. Yang pertama dari hadis Nabi SAW, dari hadis Ubay bin Ka'ab, bahwa Nabi SAW allati akhbarana Rasulullah SAW annaha tatlu'u yawma idin la syu'a'a laha. Matahari itu yang terbit di pagi hari malamnya Lailatul Qadar itu la syu'a'a laha, tidak tanpa sinar yang terik, tanpa sinar yang sangat panas, jadi tidak terang benderang. Ya kita jangan menyibukkan nih, besok tak munggah loteng, tak deloke srengenge iki kira-kira sinare ya apa. Ada juga yang mencoba memotret, tiap malam itu dipotret, tiap pagi dipotret di 10 hari terakhir itu. Terus dibandingkan kira-kira yang ciri-cirinya itu seperti dalam hadis. Terus disimpulkan, yaitu kesimpulan subjektif manusia. Kemudian yang kedua dari hadis Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda tentang Lailatul Qadar, Lailatun samhah, yaitu malam yang mudah, talqah, indah, la harrata wala baridah, tidak berudara sangat panas ataupun dingin, sejuk. Tusbihu syamsuha, sinar matahari paginya, sobihatuha sofiqah hamra, cahayanya ini kemerah-merahan dan tidak terik, kemerah-merahan yang tidak terang tadi itu. Tanda yang ketiga disebutkan dalam hadis ini adalah
Lailatun talqah buljah la harrah wala baridah. Tadi sama. Jadi malam yang mudah, indah, tidak berudara panas maupun dingin, tengah-tengah, sejuk. Demikian pula hadis dari Ubadah ibnu Samit radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW ini menyampaikan tanda-tanda dari Lailatul Qadar. Di antaranya tadi malam yang cerah, terang, seolah-olah ada bulan, malam yang tenang dan tentram, tidak dingin, tidak pula panas. Kemudian pada malam hati itu tidak dihalalkan dilemparnya bintang sampai pagi harinya. Artinya setan sudah tidak mampu untuk naik ke langit. Pagi harinya terbit dengan indah, tidak bersinar kuat, ya, seperti bulan purnama, dan tidak pula dihalalkan bagi setan untuk keluar bersama matahari pagi itu. Ya, malamnya disifati Nabi seperti tadi, ya, paginya juga begitu pula. Ya. Tapi ini ya tidak menjadi satu syarat kita untuk melihat secara langsung tanda-tandanya. Maka yang penting adalah bagaimana kita optimal mujahadah di 10 hari yang terakhir itu. Kemudian pembahasan berikutnya adalah tentang ma yusra'u fi lailatul qadri. Apa yang disyariatkan di malam Lailatul Qadar wa kaifa tudraku, dan bagaimana kita mendapatkannya. Yusra'u fi Lailatul Qadri, di malam Lailatul Qadar disyariatkan al-iksaru min ta'atillah, memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ibadah, dan beribadah. Minas salati, berupa salat. Ada 3 amalan utama yang sangat dianjurkan untuk kita lakukan di 10 hari yang terakhir, terutama kalau itu bertepatan dengan Lailatul Qadar. Yang pertama adalah salat, yang kedua adalah berdoa, dan yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Dan ini semuanya dilaksanakan seseorang kalau bisa luzumul masjid, dia melazimkan berada di masjid. Yang pertama adalah sholat. Waktu Lailatul Qadar itu panjang sampai waktu subuh, sehingga seseorang yang sholat isya berjamaah kemudian sholat subuh berjamaah, maka dia otomatis pasti mendapatkan bagian dari Lailatul Qadar. Seandainya dia melakukan itu di malam Lailatul Qadar, hanya bagiannya itu. Maka sholat kemudian ketika ditambah dengan sholat malam, dengan qiyamul lail, ada 4 martabat, ada 4 tingkatan. Tingkatan terbaik adalah dia menghidupkan seluruh malam itu dengan sholat. Menghidupkan seluruh malam itu dengan sholat. Dimulai awal malam, pertengahan malam, sampai akhir malam, dia hidupkan malam-malam itu dengan sholat semuanya. Dan ini adalah yang terbaik. Derajat yang pertama. Derajat yang kedua, dia menghidupkan malam itu dengan sholat di awal malam, lalu kemudian dia sambung di akhir malam. Di awal malam, kemudian dia sambung di akhir malam. Bagaimana dengan orang yang sudah menutup ganjil, witir di awal malam, seperti sholat tarawih setelah sholat isya? Bolehkah dia kemudian membuka sholat di akhir malam? Boleh, dengan catatan sholatnya genap. Dengan catatan sholatnya genap. Sehingga
otomatis dalam satu malam itu jumlah total sholat yang dia lakukan tetap witir. Ij'alu sholatakum bil-laili witron, jadikan sholatmu di malam hari ganjil. Misalnya di sore hari 11 atau 23. Lalu kemudian dia sholat di akhir malam, di sepertiga malam yang terakhir. Terus sholat, tapi jumlah rakaatnya genap. Sehingga kalaupun di total akan tetap jumlah rakaat keseluruhan malam itu adalah ganjil. Itu derajat yang kedua. Di awal malam disambung di akhir malam. Derajat yang ketiga, dia tidak sholat di awal malam, tapi dia hanya sholat di sepertiga malam yang terakhir. Derajat yang ketiga. Kalau di pondok saya dulu milih yang itu. Jadi setelah sholat isya istirahat, kemudian sekitar jam 2, kemudian sholat sampai setengah 4 atau sampai jam 3 minimal. Ini berarti sholat di akhir malam saja. Derajat yang ketiga. Nah, derajat yang keempat, dia hanya sholat di awal malam. Artinya sholat di akhir malam dibandingkan dengan di awal malam itu lebih baik di akhir malam dibandingkan di awal malam. Makanya kemarin kita baca kitab Imam Syafi'i itu ahabbu ilaihi, lebih menyukai sholat itu sholat raweh sendiri-sendiri. Karena kelasnya Imam Syafi'i, beliau sepanjang malam sholat sambil mengkhatamkan Al-Quran. Itu kelasnya Imam Syafi'i. Wah, saya tidak bisa kalau seperti itu. Ya sudah, ikut normal awal misalnya, kemudian usahakan nanti menjelang sahur bangun untuk nambah supaya masuk pada derajat yang kedua. Derajat yang ketiga hanya di akhir malam, derajat yang keempat di awal malam saja. Derajat yang kelima tadi isya dan subuh berjamaah. Itu sudah mendapatkan lahu haddun min lailatul qadar. Dia mendapatkan bagian dari Lailatul Qadar. Kemudian diselingi juga bisa dengan bacaan Al-Quran. Kemudian berdoa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ketika beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apa yang aku ucapkan seandainya aku mendapati bahwa malam itu adalah Lailatul Qadar, maka ucapkanlah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka para ulama menyimpulkan ada 3 amalan utama yang bisa kita lakukan di Lailatul Qadar. Yang pertama salat dengan derajat-derajat tadi, yang kedua membaca Al-Quran, dan yang ketiga doa, memperbanyak doa. Memperbanyak doa ini bisa dilakukan oleh siapapun, termasuk wanitanya haid karena dia tidak boleh sholat. Maka memperbanyak doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan seluruh amal ibadah jenis-jenis yang lainnya, maka itu pun akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya dengan lebih baik daripada 1000 bulan. Dan Nabi sadda mi'zarahu wa aiqadha ahlahu. Beliau ngencengi tali sarungnya, membangunkan istrinya, membangunkan keluarganya untuk sholat di malam tersebut. Maka demikianlah yang dapat kami sampaikan secara ringkas tentang Lailatul Qadar, mulai dari definisinya, keutamaan, waktu, tanda-tandanya, dan apa yang disyariatkan di dalamnya dan bagaimana kita mendapatkannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan maunah kepada kita untuk senantiasa bisa berupaya sekuat tenaga bermujahadah, dan Allah mengaruniakan kepada kita malam kemuliaan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.